Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, agak sedikit terlambat, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya teman-teman ya. Barangkali masih ada yang membutuhkan informasi terkait validasi info GTK. Ini kemarin sudah update ya, bahwa per tanggal 7 Mei 2025 validasi info GTK sudah masuk ke tahap yang ketujuh kalau nggak salah. Nah, di tahap 7 ini hasilnya atau rangkumannya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi saya buatkan PPT-nya, kemudian nanti saya tampilkan hasil informasi dari Mimin di balik layar dan akun Gua Kepo. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud. Barangkali teman-teman masih nggak mudeng ya, atau belum paham, atau belum yakin gitu ya, terkait validasi info GTK tahap ke-7 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Saya sampai lupa udah berapa tahap ya. Nah, ini tanggal validasinya adalah tanggal 7 Mei 2025, artinya seminggu yang lalu dari saya ngecek, saya buat video ini. Kemudian, nah ini dia infonya yang dikabari oleh tim Mimin di balik layar. Ya, ini kemarin saya baru screenshot tadi. Penarikan dan validasi tahap 7. Ya betul, tahap 7 sudah selesai. Bagi yang belum valid, silakan cek info GTK dalam beberapa jam ke depan, estimasi bisa 12 jam. Nah, ini tak jelas ya, nggak perlu saya jelaskan. Kemudian yang kedua nih, masih lumayan banyak pengisian TTLE yang belum sesuai aturan. Mohon pelajari video saya di channel YouTube saya, Mimin di balik layar. Nah, teman-teman bisa simak video Mimin di balik layar yang terkait TTLE ya. Kalau yang tidak tahu TTLE itu tugas tambahan lain ekuivalensi. Atau teman-teman bisa lihat video saya juga ada yang ngebahas tugas tambahan nih, 14 tugas tambahan info GTK, penjelasan jam tambahan bisa terhitung di info GTK. Ini ada 2 bulan yang lalu. Kemudian tugas tambahan tidak terbaca ya, juga sudah saya buat videonya 2 bulan yang lalu. Ini kalau teman-teman nyimak harusnya info GTK-nya sudah valid ya. Kalau yang belum valid berarti ada sesuatu nih. Oke. Nah, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi di TTLE ini ada beberapa kasus juga, misal pembina ekstra ya. Kalau pembina ekstra ya harus punya rombel ekstranya di sini contohnya ya. Jadi kalau kalian sebagai pembina ekstra, agar tugas tambahan pembina ekstranya dibaca atau terbaca, itu kalian harus menambahkan rombel ekskul gitu. Contohnya di sini ya, nanti saya tunjukkan. Nah, di sini di rombel ada rombel eskul. Nah, di sini itu kalian harus membuat rombel eskul untuk ekstra yang memang ada di sekolah Bapak Ibu yang ada tugas tambahannya. Nah, ini misalnya pramuka nih, ya, ada rombel ekskulnya karena ini Pak Iqbal sebagai pembina ekstra pramuka. Jadi nanti di info GTK-nya pun akan terbaca jamnya diakui. Nah, ini yang paling banyak salahnya di sini nih, teman-teman, terkait tugas tambahan lain yang ekuivalensi ya. Kemudian guru tunggal yang sudah menambahkan TTU atau 6 jam TTLE sudah diakomodir, artinya sudah divalidasi. Nah, ini ya ada banyak perspektif di mana kalau guru tunggal itu nggak perlu TTU atau TTLE juga akan tetap valid. Setahu saya sistemnya gini teman-teman ya. Ini sepemahaman saya ya. Meskipun Bapak Ibu guru tunggal yang jamnya di bawah 24 jam, sebaiknya tetap menambahkan TTU dan atau TTLE agar bisa terpenuhi 24 jam. Kalau jamnya udah 24 itu lebih cepat validasinya. Kalau yang benar-benar mengharap guru tunggal, itu biasanya validasinya terakhir nanti di bulan Junian mungkin ya baru valid, kemudian nanti belum harus pengusulan SKTP dan lain sebagainya. Tapi memang tetap tunjangannya sih cair dari bulan Januari, tetap terhitung ya. Cuma kan jadinya lama gitu teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu adalah guru tunggal dan di sekolah kecil, tetap gunakan TTU. Apalagi sekarang Waka kurikulum, Waka itu sudah bisa lebih dari 3 ya. Videonya di Ngapakpedia sudah ada terkait update Dapodik ya. Update Dapodik 2025C itu sudah ada
Mana. Yang bahwa waka itu lebih dari 3 gitulah teman-teman. Intinya saya seperti itu ya, pernah bikin videonya ya. Saya harus nyari-nyari lagi, lupa soalnya. Gitu ya. Kemudian untuk guru tunggal di daerah khusus sudah diakomodir. Nah, ini berarti yang 3T mungkin sudah diakomodir, sudah divalidasi. Nah, ini juga PR lagi untuk yang nomor 5 nih. Jadi, ya, sekarang itu ada banyak masalah seni budaya dan prakarya itu terpisah mapelnya, teman-teman ya. Jadi, kalau terpisah, kalau Bapak Ibu guru mau ngajar ini pilih salah satu atau dua boleh, tapi maksimal 3 jam. Contohnya begini, ngajar seni budaya 3 jam, berarti prakaryanya ndak usah diisi. Kemudian misalnya seni budayanya 2 jam, berarti prakaryanya 1 jam. Kemudian misalnya seni budayanya yang 1 jam, berarti prakaryanya yang 2 jam. Karena maksimal total, di sini ada dikatakan total, berarti kombinasi dari seni budaya dan prakarya itu tidak boleh lebih dari 3. Ya, tidak boleh lebih dari 3. Misalnya seni budaya 3, prakarya 3, kan itu kalau di total jadi 6 jam. Makanya tidak terhitung jamnya. Ya, makanya perhitungannya adalah seni budaya dan prakarya kalau dijumlah itu 3 jam. Kalian boleh pilih salah satu atau ngajar dua-duanya, tetapi jumlahnya 3 jam. Nah, ini yang paling banyak nih kayaknya nih yang belum valid ya, seni budaya ya. Apalagi yang kurikulumnya berbeda. Ini perlu dipertimbangkan ya, seperti itu. Ini dari info dari Mimin di balik layar. Kalau info dari gua kepo, nah ini buat teman-teman yang mendapat tugas tambahan ekuivalensi, jangan lupa isian di dapurdiknya harus ada rombelnya. Nah, ini tadi sudah saya buatkan ya petunjuknya rombel yang apa sih? Maksudnya gimana rombelnya pasti ada kan gitu mikirnya ya. Padahal ini yang dimaksud rombel itu adalah rombel eskul ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru adalah pembina ekstrakurikuler, ya berarti harus ada rombel ekstrakurikulernya ya. Jika tidak ada rombel tidak akan kehitung ya, betul. Gitu teman-teman ya. Jadi, kesimpulan dari validasi tahap 7 ini yang saya terima adalah yang pertama, meskipun guru tunggal lebih baik tetap tambahkan TTU dalam artian tugas tambahan utama dan atau TTLE. Videonya sudah saya buat 2 bulan yang lalu, tinggal disimak saja ya terkait tugas tambahan. Kemudian yang kedua, pastikan pemberian tugas tambahan sesuai aturan. Nah, aturannya seperti apa? Sudah saya buatkan juga videonya, tinggal disimak aja agar jam tugas tambahan itu terbaca di info GTK itu gimana. Semuanya sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir ya, guru tunggal sekolah kecil itu tetap valid harusnya. Dasarnya adalah ini teman-teman ya. Jadi mungkin memang validasinya terakhir, tetapi nanti tetap valid ujung-ujungnya ini di pasal 13 Permendikbud nomor berapa nih? Nomor 15 Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Teman-teman bisa baca di pasal 13. Pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dapat dikecualikan bagi. Berarti ini boleh tidak sampai 24 jam. Bagi nih yang dimaksud guru tunggal. Guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. Nah, misalnya nih, PPKN struktur kurikulumnya per rombel 2 jam. Nah, rombelnya cuma ada 3, berarti dia dapat maksimal 6 jam. Ya, kalau dia adalah guru tunggal, artinya sesuai struktur kurikulum, perhitungan kebutuhan gurunya sesuai, maka guru PPKN itu nanti akan valid, tetap akan valid, tapi belakangan. Karena kita validasinya itu berurutan ya, mulai dari yang murni 24 jam, kemudian 24 jam yang dengan TTU, kemudian berikutnya 24 jam yang dengan TTLE, kemudian guru tunggal yang dengan TTU dan TTLE, gitu-gitu. Jadi pertahap validasinya ya. Makanya untuk guru tunggal yang tidak punya sampai 24 jam itu biasanya validasinya terakhir. Begitu dasarnya ini pasal 13 Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Tolong dibantu revisi kalau ada peraturan yang sudah tidak berlaku dan ada pembaruan. Karena ini ya saya cari-cari ya teman-teman ya dasarnya ya biar ada
Katanya guru tunggal pasti valid nih, tapi kenapa nggak valid? Dasarnya mana, Bang? Nah, kan saya harus mempertanggungjawabkan informasi tersebut. Ini dasarnya adalah pasal 13 ya, teman-teman ya. Jadi, seperti itu saja kesimpulan terkait validasi info GTK tahap ke-7. Semoga teman-teman atau Bapak Ibu guru yang belum valid segera valid. Kemudian informasi lagi terkait nomor rekening. Nah, ini di info GTK by Gua Kepo, admin info GTK, teman-teman bisa cari aja salurannya ya. Saluran WA-nya. Ini sudah ada videonya. Buat teman-teman yang masih stuck di 13 dengan keterangan rekening sudah di-entry pada aplikasi Simtum, coba cek lagi isian rekening pada Simtum sudah sesuai dengan nama rekening pada bank atau belum. Sebelum entry, sebelum datang di operator Simtum, pastikan nama di database bank seperti apa. Caranya ya ini, bisa simak videonya. Makanya teman-teman, nih ya saya sarankan untuk teman-teman yang ada gurunya itu ikut apa TPG, itu follow info GTK by Gua Kepo, follow validasi SKTP by Mimin di balik layar, kemudian follow Pejuang Cerdik ini untuk yang mau PPG kayaknya ya, persiapan PPG 2025 nih, follow ini nih ya. Atau kalau nggak mau repot follow tiga ini ya follow Ngapakpedia, karena Ngapakpedia ya share dari di sini ya saya share, di sini saya share, di sini saya share. Jadi kalian kalau follow Ngapakpedia dapat 3 sumber. Cuma mungkin agak delay gitu ya. Kalau misalnya jam 19 di sini saya nge-share-nya 19.45 gitu. Misalnya ini contoh aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.